Perkenalkan, nama saya Maria Angela Maricilero dari jurusan Sosiologi kelas B. Di sini saya akan membahaskan materi tentang pengenalan gerakan sosial, yaitu tentang anarkisme sebagai contoh unik. Gerakan anarkis sekarang ini tidak baru, juga bukan hanya tiruan atau kebangkitan sederhana dari gerakan anarkis lama. Mereka masuk akal jika tidak selalu dapat diprediksi keturunan dari anarkis gerakan literasi sebelumnya. Meskipun masih baru dalam banyak fokus, retorika, dan taktik mereka, gerakan anarkis dewasa ini juga memiliki konsistensi yang luar biasa dari waktu ke waktu dan koneksi yang kuat terhadap anarkis masa lalu, baik dalam estetika, radikalisme, dan visi dari pihak luar. Ada juga secara rutin gerakan anarkis dan gerakan lainnya di lingkungan lokasi yang sama. Anarkis secara rutin menyeberang antara gerakan lain, dan dengan melakukan hal itu, mereka bekerja untuk mengaburkan batas-batas antara mereka bertindak sebagai anarkis dan mereka yang mengidentifikasi sebagai anarkis. Di kebanyakan masa dan tempat, para anarkis yang sadar kemungkinan besar berada di minoritas gerakan non-anarkis yang mereka ikuti, meskipun mereka mungkin sering menjadi sebagian dari kelompok yang paling aktif yang mendorong kampanye dan perjuangan maju dalam gerakan tersebut. Ada identitas anarkis yang merupakan cara menjelaskan atau menanamkan diri. Bersama dengan identitas anarkis, ada gaya hidup untuk mengadopsi dan meniru, serta kode budaya untuk bekerja di sekitar anarkis lainnya. Ideologi ini dapat dipandang sebagai dorongan radikal yang mempengaruhi perilaku para pengikut. Dalam kenyataannya, ideologi anarkis berfungsi sebagai sistem kognitif dan moral untuk membimbing keyakinan yang membantu memastikan bahwa kode yang digunakan oleh orang-orang yang mengidentifikasikan sebagai anarkis digunakan dengan tepat dan sesuai dengan harapan. Akhirnya, tidak ada gerakan anarkis sendiri, hanya mengidentifikasi sendiri anarkis yang bekerja dalam gerakan lain. Dengan demikian, diduga tidak ada gerakan anarkis independen yang bersifat otonom dari gerakan sosial lainnya. Sementara para anarkis dapat ditemukan di seluruh organisasi, hal ini tidak menghalangi keterlibatan mereka bersama dalam organisasi dan gerakan anarkis secara eksplisit juga. Orang-orang yang mengidentifikasi sebagai anarkis seringkali mengikuti banyak gerakan lain dan identitas serta ideologi anarkis mereka tidak meniadakan partisipasi mereka di lingkungan yang hanya anarkis. Memang, jika organisasi, peristiwa, dan di media lain ditempati oleh anarkis saja, maka harus mungkin bagi gerakan anarkis murni untuk didefinisikan terpisah dari gerakan lain. Persyaratan utama untuk mempelajari anarkis adalah untuk membedakan antara apa yang benar-benar anarkis dan yang tidak, serta antara apa yang diidentifikasi sebagai anarkis dan apa yang tidak. Dengan kata lain, kita harus menghargai kedua peserta gerakan, niat dan kesadaran diri mereka. Perbedaan antara gerakan anarkis dan gerakan non-anarkis adalah penting. Perbedaan makna, tetapi istilah-istilah ini kadang-kadang juga dapat mengaburkan bersama-sama. 3 kriteria dapat digunakan untuk menilai anarkis. Pertama, nilai-nilai yang orang akui. Kedua, struktur yang diciptakan dan berpaut padanya dalam kegiatan pergerakan.
Dan yang ketiga, jenis tindakan tambahannya yang dipilih untuk mengejar tujuan gerakan. Sementara ada cukup banyak kesamaan atau kecocokan di sini, kriteria ini masih merupakan elemen terpisah dari keseluruhan anarkis. Nilai adalah hal yang diprioritaskan orang. Bagi para anarkis, nilai-nilai seharusnya selaras dengan prioritas yang sudah lama dianut, seperti anti-dominasi, kebebasan, pengendalian diri, dan bantuan bersama. Aktivis dan organisasi pergerakan sosial, bahkan setiap individu, mungkin menyatakan keterpautan pada nilai-nilai ini juga, tanpa menetapkan nilai-nilai seperti anarkis. Struktur mengatur pada cara orang menciptakan hubungan sosial, terutama organisasi yang praktis digunakan untuk gerakan. Misalnya, anarkis memilih untuk mengatur tanpa pemimpin karismatik atau tetap, dan menggunakan proses partisipasi bersama serta partisipasi masukan, keinginan, dan upaya setiap orang dihargai dalam struktur ini, seperti halnya otonomi individu untuk berpartisipasi atau tidak. Akhirnya, tindakan yang dipilih dengan gerakan menyalurkan energi kolektif menuju hasil tertentu. Para anarkis cenderung menggunakan tindakan langsung untuk menunjukkan perubahan, bukannya menggunakan upaya tidak langsung. Tindakan yang melobih atau memilih pilihan kebijakan, memohon kepada wakil atau elit agar mereka berubah, bertentangan dengan gaya anarkis dalam menciptakan dunia yang mereka pilih untuk mereka pilih untuk hidup dan melakukannya tanpa berbicara melalui proksi. Semua kriteria ini sangat terkait. Tentu saja nilai-nilai mendorong tidak hanya motivasi yang diciptakan anarkis, tetapi juga tindakan yang mereka pilih untuk mengambil. Beberapa orang dan organisasi secara terbuka merangkul kriteria ini, sementara yang lain tidak. Beberapa mantan malah diidentifikasi sebagai kaum anarkis. Namun, karena gerakan anarkis tidak memiliki agen yang dapat dipercaya, sebuah badan hipotesis yang akan memberikan izin resmi untuk mengidentifikasi sebagai anarkis atau kedudukan hukum sebagai anggota gerakan anarkis, pasti akan ada perubahan-perubahan besar para anarkis dan non-anarkis. Aku membagi kontinum ini dengan kepemilikan dan kriteria anarkis yang dahulu dan diidentifikasi formal dengan anarkis. Kategori 4 ideal yang dijelaskan adalah anarkis, anarkis secara tidak pantas, anarkis secara eksplisit, dan non-anarkis. Peserta gerakan anarkis secara eksplisit dan organisasi adalah yang paling mudah diidentifikasi, dan mereka adalah topik utama dari buku ini. Tanpa debat, para anarkis secara terang-terangan berdiam dan berpartisipasi dalam gerakan anarkis. Mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai anarkis dan dengan tepat mewujudkan 3 kriteria di atas. Mereka memprioritaskan nilai-nilai anarkis, mereka menciptakan struktur anarkis, dan mereka juga bertindak sebagai anarkis. Anarkis secara implisit mungkin kategori yang paling menarik. Sebuah kasus mungkin diajukan bahwa mereka adalah bagian dari gerakan anarkis meskipun mereka tidak berpura-pura atau berupaya menjadi anarkis. Anarkis implisit memiliki beberapa kombinasi nilai-nilai, struktur atau tindakan anarkis, tetapi tidak secara sadar mengidentifikasi diri mereka sebagai anarkis. Gerakan adalah susunan yang disengaja, yang terdiri dari individu-individu sadar yang mengenali mereka sebagai bagian dari suatu gerakan.
bertentangan dengan kepercayaan umum. Peserta gerakan umumnya tahu apa yang mereka lakukan atau setidaknya mencoba melakukannya. Dan bahkan spontanitas bahwa banyak gerakan yang sukses seringkali membutuhkan banyak perencanaan. Namun, kerumunan orang tidak bergerak, orang-orang acak yang bertemu dengan orang lain di jalan, bukanlah gerakan dan perlawanan unreflektif atau seperti dalam pergolakan tertentu, tidak secara bebas membentuk suatu gerakan. Jika orang-orang menciptakan dan bergabung dengan organisasi dengan kata anarkis dalam nama, misalnya anarkis terhadap dinding perlawanan anarkis di Jakarta, atau secara sadar menghadiri acara yang secara luas diiklankan sebagai anarkis, misalnya protes yang disponsori anarkis, tampaknya ada tindakan disengaja dan sadar pada pihak anarkis. Bahkan, kesediaan untuk mengidentifikasi sebagai seorang anarkis adalah tindakan yang disengaja yang menunjukkan niat untuk membentuk atau berpartisipasi dalam sebuah gerakan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai pengenalan gerakan sosial anarkis